Pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya lebih dahulu kita sama-sama berdoa agar kita mendapat keberkahan dan mendapat kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar mengajar kita. Siap berdoa. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah itu bagian daripada akhlak terpuji, akhlak yang mulia. Apa itu husnuzon? Husnuzon artinya berprasangka. Apa? Berprasangka. Husnul artinya baik. Husnul artinya prasangka. Husnul hasan itu artinya baik. Husnul dzan jadi Berprasangka baik. Kalau digabungkan menjadi berprasangka Baik. Husnuzon berprasangka baik kepada Allah. Berarti berprasangka baik terhadap segala ketetapan dan takdir yang Allah berikan. Sebagai muslim, hukumnya harus kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, semua aktivitas kita itu adalah atas kehendak Allah. Dan di balik semua itu pasti ada hikmah yang tersimpan berbeda baik. Meskipun terkadang kita tidak sesuai dengan harapan. Kadang apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan. Tapi yakinlah apa yang Allah putuskan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah takdirkan untuk diri kita itu adalah yang terbaik. Bahkan memberikan gambaran mengenai Rasulullah pada dalam PPT. Nunggu yang sekian ini. Nah, akhlak terpuji dan husnuzon kepada Allah. Apa itu akhlak terpuji? Nah, karakteristik mulia akhlak terpuji adalah karakter dan perilaku baik sesuai dengan ajaran yang luhur dan syariat Islam. Akhlak terpuji berperilaku baik, berkarakter baik, bertingkah laku baik sesuai ajaran Islam. Lawan kata akhlak terpuji adalah akhlak tercela. Ini adalah lawan dari akhlak mazmumah yang harus dihindari dan dijauhi. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari termasuk jujur. Akhlak terpuji contoh nyatanya termasuk jujur.
sabar, rendah hati, dan bertanggung jawab. Ini nantinya akan membentuk pribadi yang soleh. Lawanannya akhlak tercela. Pondasi utama daripada akhlak terpuji itu adalah beriman. Akhlak terpuji adalah pondasi utamanya iman. Juga dasar bagi amal soleh. Pentingnya akhlak terpuji untuk menyempurnakan iman sesuai hadis Nabi SAW. Aku diutus untuk menyempurnakan iman, menciptakan harmoni, membangun sosial yang damai, menciptakan hubungan baik antara sesama, mendekatkan diri, membawa kita lebih dekat kepada Allah. Sebagai bekal yang akhirat, menjadi bekal utama persiapan menuju kehidupan akhir. Itulah pentingnya akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu bisa menyampaikan kita itu bagian menjadi bekal untuk menambah catatan amal kebaikan kita. Contoh akhlak terpuji sehari-hari. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah jujur, mengakui kesalahan dengan berani, tidak menyontek saat ujian. Meskipun pahit, harus kita mengakui kesalahan. Karena sifat terpuji itu sangat penting, karena itu bagian menjadi bekal kelak kehidupan kita di akhir. Terus yang kedua, sabar menerima musibah dengan tabah, tidak mudah marah saat jangan suka marah ketika diejek. Sabar, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan menghargai sesama. Bertanggung jawab, mengerjakan tugas sekolah, menjaga amanah dengan baik. Dia contoh akhlak terpuji. Nah, apa itu husnul kepada Allah? Husnul kepada Allah artinya berprasangka baik kepada Allah dengan segala keadaan, selalu optimis. Takdir terbaik, yakin setiap takdir Allah pasti adalah yang terbaik bagi kita. Tawakal dan ridho, mengandung makna tawakal juga ridho atas ketetapan yang husnul juga artinya tawakal dan ridho. Janji Allah sesuai hadis kursi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jadi kita harus berhusnuzon karena apa yang hati kecil kita katakan, maka itulah kata Allah. Dalil dan landasan husnuzon Quran surah Al-Baqarah. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal dia amat baik bagimu. Ini pengingat tentang hikmah di balik setiap kejadian. Artinya apa? Jangan belum tentu prasangka yang buruk itu buruk di sisi Allah, malah itu baik. Iyakah apa dalilnya? Ada dalilnya. Sifat Allah, keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang dan Maha Adil. Kepercayaan ini menguatkan hati. Kekuatan hati menguatkan hati saat menghadapi cobaan, memberi kekuatan dan di tengah kesulitan, memberi jazbah kepada diri bahwa apa yang Allah berikan musibah ini adalah yang terbaik.
Penerapan husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya saat di mana? Saat sakit. Yakin sakit adalah menunggu dosa. Gagal ujian, percaya Allah punya rencana lebih baik. Saat kehilangan, yakin ada hikmah besar di balik kehilangan. Kondisi apapun, selalu optimis, pertolongan dan karunia Allah pasti datang. Manfaat mengamalkan husnuzon. Apa manfaatnya? Pertama, ketenangan hati. Kedua, hati menjadi sangat tenang, tidak mudah merasa putus asa. Hubungan spiritual. Nah, ini manfaatnya memperkuat hubungan spiritual. Hubungan dengan Allah semakin erat. Meningkatkan rasa syukur dan sabar, menjadikan hidup lebih berkah. Kebaikan dan berkah, ini manfaatnya mendapat kebaikan dan keberkahan, menarik kebaikan selalu. Karena sifat husnuzon itu sebagai penarik segala kebaikan dan keberkahan, mendapat keberkahan hidup. Hubungan Allah terpuji dan husnuzon. Apa kaitannya? Allah terpuji adalah hasil daripada husnuzon kepada Allah. Keduanya saling melengkapi satu sama lain, bisa dipisah. Buah husnuzon apa? Allah terpuji adalah buah daripada husnuzon kepada Allah. Mendorong positif. Husnuzon mendorong perilaku yang sangat positif. Terus pribadi kamil dengan husnuzon saling melengkapi, membentuk pribadi muslim yang sempurna, yang sejati, yang sempurna. Berhusnuzon, orang yang berakhlak terpuji akan selalu berprasangka baik, akan selalu berhusnuzon kepada takdir Allah, takdir ketetapan Allah. Kesimpulan dan ajakan. Nah, pilar keimanan Allah terpuji dan husnuzon keduanya adalah pilar keimanan yang sangat penting. Baik di Allah, bahagia dunia dan akhirat. Terus amalkan selalu, mari terus belajar mengamalkan husnuzon dalam setiap kehidupan. Kesempatan berhusnuzon, setiap tantangan adalah kesempatan untuk berhusnuzon. Apapun tantangannya, di sana tempat kita belajar berhusnuzon. Apapun aktivitas kita, di sanalah tempat kita belajar untuk berhusnuzon. Jadikan alam ini, pergaulan ini menjadi media pembelajaran. Untuk anak-anakku sekalian, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari untuk pagi ini. Semoga pembelajaran ini membawa berkah dan menambah ilmu wawasan kita ini sebagai bekal kehidupan kelak. Jadi materi terkait husnuzon pada intinya adalah menjadi perilaku yang baik, tidak perilaku yang berdoa kepada Allah saat gagal, berdoa tetap berdoa kepada Allah bisa menghadapi musibah. Husnuzon kepada Allah dalam
Berdoa kepada Allah. Gimana kelompok? Gimana? Kelompok B? Kelompok B gimana? Apa ada kesulitan? Ada ya, lanjutkan diskusinya. Nah, sekalian, kita sudah sampai pada akhir sesi daripada materi kita pagi ini. Sebagai kesimpulan dari Bapak Guru, kita ulang ya, sama-sama kita ulang sama-sama. Perilaku yang baik artinya tingkah pola perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama kita ini syariat Islam. Yang kedua itu apa itu husnuzon? Husnuzon artinya berprasangka baik, lalu berprasangka baik, berprasangka baik kepada Allah, menerima dengan ikhlas apapun pemberian Allah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan. Minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.